Kembali di Kompas Petang, Saudara, hari ini 7 provinsi mulai melaksanakan PPKM Mikro, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur. Pembatasan dilakukan di tingkat RT RW. Pembatasan di tingkat RT dan RW dilakukan dengan pendataan dan pencatatan orang dan kendaraan, pemeriksaan kendaraan yang masuk dan keluar, serta pengawasan warga yang sedang isolasi mandiri. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa sebelumnya sudah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah. Ada 210 RT di Jawa Timur yang masuk dalam kategori zona merah. Kofifah pun mengimbau agar warga memperkuat kampung tangguh di setiap wilayahnya. RT ada 210 yang masuk kategori zona merah. Kemudian yang zona orange ada 1.245, zona kuning ada 10.023 dan zona hijau ada 81.730. Ini tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Bupati Ponorogo terbitkan surat keputusan untuk penerapan PPKM Mikro di Ponorogo, Jawa Timur. Meski menerapkan pengawasan ketat di tingkat RT, pemerintah masih memberi kelonggaran untuk aktivitas perekonomian hingga pukul 9 malam. Jadi fokusnya di desa, kelurahan, bahkan sampai RT. Ini hampir sama dengan satgas-satgas yang dulu kita bentuk awal-awal COVID. Jadi misalnya begini, di sebuah desa atau RT ditemukan adanya orang yang positif COVID atau ditemukan adanya orang-orang yang tertular dan dia masih suspek, maka di RT tersebut atau di desa tersebut kita lockdown semacam itu. Pembatasan kegiatan warga di tingkat RT dan RW juga dilakukan di Yogyakarta. Dari tanggal 9 hingga 22 Februari, pengawasan protokol kesehatan ditingkatkan di RT dan RW. Sri Sultan Hamengkubuwono X juga akan fokus pada pembatasan kegiatan saat libur panjang Imlek. Kita mencoba untuk hal seperti itu ada kelonggaran. Memang kita khusus punya keseimbangan ya, di mana RT RW ini betul-betul bisa kita serius untuk memotong sekat-sekat yang menimbulkan penularan. Sementara PPKM Mikro di Denpasar, Bali dipusatkan di perempatan Jalan Nusa Indah Denpasar dengan menerjunkan puluhan petugas tim gabungan. Selama kurang lebih 2 jam razia digelar, 2 pengendara terjaring razia. 95% warga telah patuh protokol kesehatan, namun masih banyak kerumunan warga di sejumlah titik yang dibubarkan oleh petugas. Kota Denpasar itu sudah cukup baik, sudah melebihi dari 95% ya, nasional. Yang perlu digarap ini adalah tingkat kerumunan, tingkat kunjungan di beberapa rumah makan seperti itu, dan warung angkringan, warung tenda, lapak kaki 5. Nah ini yang perlu lebih digenjot lagi, karena kerumunan itu kan sangat-sangat berpotensi mempercepat penyebaran virus itu sendiri. Kita akan memantau jalannya hari pertama PPKM Mikro. Sudah ada jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur, dan rekan Ananda Bagus di Denpasar, Bali. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat petang, Via. Seperti apa teknis PPKM Mikro ini di Surabaya? Ya, selamat petang Astrid dan juga saudara. Memang betul bahwa pelaksanaan pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di Surabaya mulai dilakukan sejak hari ini hingga nanti tanggal 22 Februari 2021. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang PPKM berskala mikro yang ada di Surabaya sendiri,
yaitu dilaksanakan dengan memperkuat kampung tangguh, di mana kampung tangguh ini sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan dan juga diberlakukan di Jawa Timur dan khususnya di Kota Surabaya sejak tahun kemarin, yaitu sejak PSBB pertama hingga saat ini. Namun untuk saat ini sendiri, teknis pelaksanaan dari kampung tangguh sebagai bagian dari pelaksanaan PKKM berskala mikro sendiri lebih longgar, di mana jika sebelumnya ada pemeriksaan secara ketat bagi orang ataupun kendaraan yang keluar masuk kampung, namun untuk saat ini pada saat penerapan PKKM berskala mikro ini tidak ada pemeriksaan secara ketat bagi pengendara, baik itu pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4, begitupun juga orang yang keluar masuk kampung. Hanya saja bagi mereka yang mengendarai roda 4 harus membuka kaca mobil sebelum masuk ke kampung. Seperti salah satunya di Kampung Rungkut via Mapan, di mana saya bisa menunjukkan bahwa di belakang saya saat ini merupakan pos atau pintu masuk menuju ke Kampung Rukun Mapan Barat, di mana di pos masuk ini atau di pintu masuk ini, baik itu penghuni ataupun tamu yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 diperbolehkan masuk, tidak ada pengecekan secara ketat. Hanya saja bagi mereka yang mengendarai roda 4 harus membuka kaca mobilnya, sementara untuk kendaraan roda 2 harus membuka kaca helmnya. Dan khusus untuk driver ojek online, baik itu yang mengangkut penumpang ataupun barang dan juga kurir, nah mereka harus meninggalkan KTP di pintu masuk, dan kemudian dari pihak kampung pun akan menanyai akan kemana, akan mengirim barang kemana, dan baru kemudian diperbolehkan untuk masuk. Dan keluar pun mereka pun harus mengambil KTP yang ditinggalkan di pos pemeriksaan. Dan sementara itu juga tadi berdasarkan informasi yang saya terima dari warga sekitar, bahwa tadi pagi pun ada salah satu warga di Rukun Mapan Barat ini yang hasil tes swab antigennya menunjukkan hasil positif. Dan dari pihak RT RW pun langsung menghubungi Kepala Puskesmas untuk dilakukan tes swab PCR, dan baru akan menunggu 2 hingga 3 hari ke depan untuk mengetahui hasil tes swab PCR tersebut. Dan ketika nanti hasilnya menunjukkan positif, maka akan langsung dirujuk ke rumah sakit ataupun tempat isolasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan hal ini pun senada dengan pernyataan dari PLT Wali Kota Surabaya, Wisnu Saksibuwana, di mana dalam penerapan PPKM berskala mikro ini, jika ditemukan ada seorang warga yang positif COVID-19, maka langsung dirujuk ke rumah sakit ataupun ke tempat isolasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya, karena mengingat pada pelaksanaan PPKM hampir sekitar 28% jumlah kasus COVID-19 di Surabaya ini didominasi oleh klaster keluarga. Dan seperti apa berikut pernyataan lengkap dari PLT Wali Kota Surabaya, Wisnu Saksibuwana. Sejak pemberlakuan PPKM 1 udah evaluasi kita seminggu pertama PPKM 1 kita udah larang isolasi mandiri di rumah, harus kita evakuasi. Karena dari evaluasi kita klaster terbesar kedua itu klaster rumah tangga akibat dari isolasi mandiri di rumah. Baik, Astrid, itu dari pernyataan dari PLT Wali Kota Surabaya terkait tentang pelaksanaan PPKM berskala mikro di Kota Surabaya. Baik, dari Surabaya kita bergeser ke Denpasar, Bali. Ada rekan Ananda Bagus di sana. Bagus, selain penegakan protokol kesehatan, apalagi bentuk pelaksanaan PPKM mikro di sana? Ya baik, Astrid, memang pelaksanaan PPKM skala mikro ini dilakukan di 7 provinsi yang ada di Indonesia. Dan di Provinsi Bali sendiri terdapat 5 kabupaten kota yang menerapkan PPKM berskala mikro. Dan di sini kita melihat di Denpasar, Bali, jika pada biasanya razia dilakukan oleh petugas itu menyasar di lingkup secara umum, kali ini razia juga dilakukan masuk hingga ke desa. Artinya petugas menyisir lebih mendalam terkait pelanggaran-pelanggaran, jika ada pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu memang PPKM mikro ini hampir sama
dengan PPKM berbasis Banjar Desa Adat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar, di mana di setiap Banjar ataupun Desa Adat ini membuat posko tanggal yang dijaga oleh pecalang dan juga beberapa para pejabat di Desa Adat untuk mengedukasi masyarakat dan juga berkoordinasi dengan gugus tugas setempat jika terdapat warga yang positif COVID-19. Dan selain itu, untuk penjagaan sendiri dilakukan juga oleh pecalang dan mulai dari pagi hingga malam hari, artinya di mana ketika warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 lebih dari 5 orang akan dijaga lebih ketat daerah tersebut, mengingat akan pengetatan dilakukan agar virus corona ataupun COVID-19 itu tidak menyebar di warga-warga sekitar lainnya. Dan menurut rilis resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan terbaru terkait PPDN ataupun pelaku perjalanan dalam negeri, di mana masyarakat yang akan ke Bali melalui udara wajib menyertakan hasil swab berbasis PCR, yakni minimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau juga bisa menggunakan hasil negatif dari rapid test antigen paling lama 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk perjalanan masuk Bali melalui transportasi darat, pemerintah Provinsi Bali menganjurkan masyarakat untuk menggunakan hasil keterangan uji swab berbasis PCR atau hasil uji rapid test antigen paling lama 3 kali 24 jam, Astrid. Pelaksanaan PPKM Mikro hari pertama dilaporkan langsung oleh Ananda Bagus dari Denpasar, Bali, dan sebelumnya ada Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.